Apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Waras. Ya, terima kasih Pak As. Hari ini kita sepakati ya. Tadi kita bikin kesepakatan hari ini kita akan ngobrol tentang ini Pak As minta saya informasi ya. Jadi ini tujuan dari percakapan kita hari ini yang mana untuk persiapan kita untuk observasi. Yang tujuan hari observasi itu memperbaiki kinerja atau kompetensi seorang guru agar pembelajaran di dalam kelas itu lebih baik lagi. Ini seperti itu. Kemudian kira-kira rancangan apa saja Pak As yang perlu disiapkan sebelum kita melaksanakan observasi? Apa saja itu? Rancangan persiapan pembelajaran yaitu antaranya mulai dari menyiapkan sumber pembelajaran yaitu silabus, itu yang pertama. Terus yang kedua membuat RPP. Terus yang ketiga mempersiapkan siswa, dalam artian siswa itu siap atau tidak untuk menerima pembelajaran dari kita. Terus yang keempat menyiapkan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran untuk kita laksanakan yang akan datang dan hari ini? Tujuannya itu apa? Nanti saya akan memaparkan kepada siswa kita, Pak. Terus yang selanjutnya menyampaikan pembelajaran materi yang kemarin atau yang lalu. Jadi materi hari ini kita akan mengulang materi yang sebelumnya kepada siswa-siswa kita. Terus yang terakhir menyampaikan urutan pembelajaran, di antaranya yaitu diskusi, terus presentase, dan pemberian tugas kepada siswa. Kenapa saya memberi tugas? Biar di rumah itu tidak selalu bermain dan bermain. Itu tugasnya Pak, nanti dulu. Jadi kita mulai dari nanti menyiapkan perangkat pembelajaran, Ya. membuat silabus, menyiapkan RPP dan menyiapkan persiapan anak. Jadi tujuan menyampaikan tujuan dari pembelajaran itu disampaikan. Oke. Betul. Nah, kira-kira kapan Pak As kita akan sepakati? Insya Allah hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di kelas 4 Pak. Kelas 4. Di kelas 4. Oke, terima kasih Pak As. Itu saja intinya dari kegiatan percakapan ini kita sepakati ya Pak, nanti observasi kita nanti. Oke, Pak As, saya sebenarnya ingin membantu bagaimana kompetensi yang Bapak As kuasai. Jadi intinya seperti pengembangan kompetensi yang seperti apa Pak? Mas berikan. Pengembangan salah satunya kita menggunakan model pembelajaran yang kolaboratif dengan media visual terutama. Jadi kita biar anak-anak mengenal media, mengenal gadget, dan tahu apa itu pembelajaran lewat media. Jadi intinya kekinian ya. Kekinian. Jadi Milenial. Iya. Pembelajaran yang kekinian agar anak itu senang Dan tidak praktek. Iya. Saya kira Bapak gurunya juga tidak gaptek, harus disalurkan ke anak-anak. Insya Allah kita bareng-bareng belajar. Bagian mana yang Bapak ingin saya amati, Pak? Yang kira-kira dari observasi itu saya amati yang seperti apa? Yang perlu diamati oleh Bapak yaitu karakter siswa, Pak. Karakter siswa itu bagaimana karakter siswa saya nanti, karakter siswa kita nanti dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari Jumat nanti. Karakternya. Ya, apalagi sekarang kurikulum Merdeka itu jadi dengan karakter belajar Pancasila ya Pak. Oke. Terus selanjutnya Pak As, bagaimana penilaian terhadap apa yang kita bicarakan dari percakapan hari ini Pak? Jadi
penilaian seperti apa Mas? Penilaiannya agar kita menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran di kelas nanti Pak. Kenapa kita bilang kayak gitu? Karena kalau ya kita ada penilaian, kalau tidak ada perubahan lebih baik lagi, kita percuma adanya penilaian. Berarti kita biar lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi intinya refleksi dari pembelajaran itu harus ada ya Mas. Harus Jadi saya mengamati itu bukan menilai, tapi bagaimana sejauh mana kita biar lanjut. ya tahu pembelajaran kita model kekurangan kita seperti apa, kelebihan kita seperti apa. Jadi, saya bukan menilai secara langsung, artinya observasi nanti yang akan kita laksanakan bersama. Jadi kemajuan Pak sendiri ya, Dan siswa saya. dan siswa pada. Terus yang terakhir Pak, harapan apa yang akan kita lakukan bersama ini setelah observasi ini, Harapannya yaitu satu, meningkatkan pembelajaran dengan baik Pak. tadi ya Iya. pembelajaran. Jadi pembelajaran kita akan lebih baik lagi Pak. Dan model pembelajaran berbasis media ditingkatkan lagi. Karena apa? Karena semakin ke sana dunia IT itu akan menjadi teman kita Pak. Iya. Jadi supaya kalau pengenalan kita dari dasar, nanti kesananya itu akan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu Pak. Salah satunya ya. Mungkin ada nanti kita akan menemukan berbagai proposal dalam kelas ya pembelajaran. Mungkin saya ingin melihat sejauh mana kompetensi pembelajaran yang disampaikan kepada ya. Oke, itu saja Pak. Mari kita bersama-sama menuju kelas. Sebelumnya terima kasih Pak As atas waktunya. Nanti saya bukan menilai secara langsung, tapi kita merefleksikan diri cuma kita dalam pembelajaran supaya ada kemajuan. Oke, Mas, terima kasih. Kita menuju ke kelas ya Pak. Gimana hari ini sehat? Alhamdulillah. Siap mau belajar? Mana suaranya? Siap. Kayak gitu ya. Mana suaranya? Maaf mau absen dulu. Apa ada teman kalian yang sudah berangkat hari ini? Saya absen dulu. Aji, Pak Restu. Adik? Iya. Alivia. Kenapa Alivia? Sakit. Almira. Apriyani. Reza. Rizky. Siti Aisyah. Keberapa? Kenapa Siti Aisyah? Siti Ajia. Alita. Orega. Alhamdulillah. Berarti yang hari ini berangkat berarti sehat. Yang tidak berangkat berarti tidak sehat. Berarti lagi sakit. Kita sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu.
Berdiri kamu. Indonesia kanan. Dua. Indonesia tanah airku, tanahku tanahku. Di sana aku berdiri, tapi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan mengenal sejarah uang. Tahu uang? Ada yang tidak tahu uang? Kita bertransaksi setiap hari menggunakan uang. Bagaimana kalau tidak ada uang di sini? Hah? Ya. Ada yang tahu uang pecahan 10.000? Bagus. Kita buka halaman 104. Ya, sudah selesai? Bagaimana setelah kalian membaca cerita tadi? Apa sudah ada gambaran tentang asal mula uang? Ya, Pak Hasan akan ceritakan kembali. Perhatikan dan dengarkan. Pada zaman dahulu di hutan wilayah saling barter atau menukar barang di pasar. Jadi sebelum ada uang itu, hewan-hewan di hutan sana menggunakan transaksi dengan cara barter. Barter itu apa? Bukan menukar barang. Sementara itu ada segerombolan hewan, yaitu bebek, baru saja memanen kambingnya. Jadi berawal dari barter, batu, terus sekarang kayu. Kayu juga
uang tersebut sampai sekarang itu digunakan. Di Indonesia ada dua jenis uang, yaitu uang kertas dan uang logam. Ini contoh uang berapa? Pernah ada yang pernah pegang? Pernah mempunyai? Dari siapa ya? Uangnya digunakan untuk apa? Sudah belajar? Keperluannya itu membeli sepatu, buku, dan kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pembagian kelompok. Kelompok 1 akan mengamati uang di HP, bentuknya video. Nanti kalian mengamati uang yang ada di YouTube dalam bentuk dari pecahan 1.000 sampai 100.000. Ya. Terus kelompok 2 mengamati, ya, kelompok 2 akan mengamati uang asli dan uang yang palsu. Nanti kalian mengeluarkan uang aslinya, dikeluarkan, diamati. Kalau uang asli itu bagaimana? Kalau uang palsu itu bagaimana? Nanti ditulis. Gak apa-apa. Yang penting ada uangnya, ya. Kalau kelompok 3 yaitu mengamati pada buku paket halaman 114. Nah, di situ kan ada gambar pecahan dari ya. Nanti diamati, ditulis apa saja yang kalian lihat, ditulis. Ya, tapi halaman sini. Kalian mencari sejarah uang Indonesia. Nanti di YouTube, YouTube-nya, ya, sejarah uang. Sejarah uang di Indonesia. Ya, sebelum kita melaksanakan diskusi, kita nyanyi dulu, nyanyi layang-layang. Tahu kan lagu layang-layang? Yuk kita mulai nyanyi. 1, 2, 3. Ambil tenang. Bermain
perhatikan. Sekarang kita presentasikan di depan. Sebelum kita maju presentasi, kita tepuk semangat dulu. Siap? Masih semangat? Semangat? Tepuk semangat. Oke, kita sebelum maju, sebelum presentasi kita nyanyi dulu. Nyanyi apa ya? Baru bojo? Apa aku se? Yuk kita nyanyi aku se. 3, 2, 1. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk banyak. Sekarang kita maju dari kelompok 1 yang tadi sudah mengamati audio visual di HP-nya masing-masing. Silakan maju kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo. Jadi kami ini cuma ngambilnya itu baik semua. Ayo, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya di sini Mas, di sini Mas. Di sini. Jangan. Nanti kalian juga akan maju satu kelompok 3 anak. Ya, silakan. Nggak boleh bergurau, kita dengarkan hasil pengamatan dari kelompok 1 yaitu kelompok yang diketuai oleh Mas Ayu. Silakan dulu. Yang keras. Pada tahun 6000 sebelum Masehi menggunakan sistem barter adalah tukar menukar barang dengan barang. Ya. Tahun 1200 sebelum Masehi menggunakan kerang untuk mendapatkan barang atau jasa. Ya. Tahun 400 sampai 1000 sebelum Masehi sudah menggunakan uang logam. Ya. 540 sampai 1246 sebelum Masehi bangsa India mereka sudah menggunakan uang logam dan perak. Ya. India itu ya Mas. 406 sebelum Masehi bangsa Yunani memerdekakan Rasma. Ya. 1018 sebelum Masehi sudah menggunakan uang kertas. Ya, di bangsa mana itu? Di mana? Ya. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Menyampaikan pengamatannya lewat video visual. Sekarang kelompok 2 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang akan dibacakan oleh
Mas Ikrom, Mas Martes sama Mas Korega. Ini maju depan sini. Mereka akan membacakan uang asli dan uang palsu. Pengamatan mereka tadi mengamati uang asli dan uang. Ya, sekarang dibacakan. Yang keras Mas. Ya. Ya, yang keras Mas. Ya. Ya. Yang lain perhatikan. Ya, terus. Sudah, ya. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi sudah menjelaskan tentang 3D. Apa 3D? Dilihat, dirawat. Kalau kalian di jalan menemukan uang, kalian dilihat dulu, dirawat terus dirawat. Kalau dirawat rasa asal, kalau dirawat akan kelihatan apa? Gambar apa? Gambar pahlawan. Ya, palsu berarti. Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Ya, yang mengamati di buku bacaan atau di buku paket. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Mas Irwan Syah, didampingi oleh Mas Reza dan Mas Rizky. Silakan maju di depan. Bawa. Sini Irwannya. Nanti dulu. Yang keras ya, bacanya ya. Ya. Yang baca. Irwan. Posisikan pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Ya. Menurut kalian apa tujuan Di atas. informasi apa saja yang kalian dapat di atas struktur sampaikan pendapat kalian secara bergantian. Jika kalian membawa uang kalian boleh bersampaikan jika pendapat dan Ya. Ya sebenarnya apa jangan kayak gitu. Membedakan uang dan uang asli. Ya. Ya, terus sudah ya silakan. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah memaparkan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Masih semangat? Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Ya, setelah kita mempelajari tentang uang, apa sih uang itu? Uang itu adalah alat tukar menukar barang. Sebelum uang ditemukan, kita menggunakan apa? Barter. Setelah ditemukan uang, kita tidak ada barter. Pada tahun berapa kita menggunakan uang kerang? Pada tahun berapa kan? 1200 sebelum Masehi. Iya, betul. Pada tahun 1200 sebelum Masehi. Kalian harus bisa membedakan uang asli dan uang
Pasul. Ingat apa? 3. Ingat apa? 3D. 1, 2, 3. Iya, kalau diraba akan berasa asal. Kalau diterawang akan kelihatan gambar apa? Pahlawan. Terus ada tali apa itu namanya? Iya, betul. Pembelajaran hari ini kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu sesi terakhir itu sesi penutup. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita belajar dan belajar supaya kalian tidak lupa. Ya, nanti di rumah kita belajar dulu. Kalian boleh istirahat dulu. Ya, bukunya dirapikan, bukunya dikumpulkan. Kelompok 1 dikumpulkan, kelompok 2 dikumpulkan. Oke Pak, selamat ya, tadi kemarin sudah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Coba ya Pak, karena sebelumnya saya sudah sampaikan pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya mengikuti keinginan anak. Saya di sini sebagai supervisor atau menilai, bukan menilai sejauh mana Pak berkarya dalam artinya pembelajaran di kelas itu tidak serta-merta saya menilai perbaikan Pak sendiri. Oke Pak As, setelah kita kemarin sudah kita observasi tentang pembelajaran Pak As sendiri, bagaimana Pak As menilai diri sendiri itu kemarin? Menilai diri sendiri ini gimana? Ya, saya merasa senang dalam artian kenapa saya merasa senang karena tujuan pembelajaran itu sudah mengena kepada anak-anak, dalam artian anak-anak itu merasa senang dan antusias dalam mengikuti pembelajaran apa yang kemarin kita berikan. Dan sekali pembelajaran berjalan lancar, di antaranya kita awali dengan doa, terus penyampaian materi. Setelah itu kita mengadakan latihan. Setelah latihan selesai kita
diakhiri dengan doa. Setelah doa saya Jadi ada presentasi juga ya. ada Karena setiap anak itu sudah ditugaskan Iya. sesuai dengan minat Iya. mereka ya. betul. Jadi, selamat Pak As, kemarin sudah bisa maksimal dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu terpenuhi segala bakat mereka. Ya. Kenapa Pak As menilai demikian? Kenapa Pak As menilai? Ya karena saya melihat anak-anak itu antusias, Oh, antusias. antusias dan semangat dalam mengikuti apa yang saya berikan. Iya. Contoh salah satunya itu kita kan kemarin dibagi 3 kelompok kelas. Terutama yang lebih semangat itu ya memang anak-anak itu beda-beda sih Pak dalam mengikutinya. Yang lebih semangat itu kelompok di audiovisual. Karena anak-anak yang masuk ke audiovisual itu kemungkinan lebih menarik dalam proses belajar mengajar itu. Ya memang ada kelebihannya dan ada kekurangannya sih manusia. Jadi anak memang sudah disiapkan membawa HP ya, Sudah Pak. sudah ditugaskan melalui grup. Ya, karena kita kan yang membawa HP itu yang minatnya itu di audiovisual ada, yang minatnya di membaca juga ada, dan satunya lagi di pengamatan juga ada. Jadi kita tidak pilih kasih apa anak yang mereka inginkan, kita uruti. Namanya juga kan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, ya, ya. Tak lepas dari semua itu memang kurikulum kita ya menjadi adanya kemerdekaan belajar ya, menuntut segala apa yang menjadi kehendak anak belajar mereka itu kita wajib menuntutnya Pak. Kita hanya sebagai fasilitator, sebagai guru itu tidak, artinya bukan teacher center tapi sekarang pada student center, berpusat pada siswa. Bagus sekali Mas, dari pernyataan Mas menilai diri sendiri, merefleksikan diri sendiri sejauh mana. Cuma boleh saya menilai Monggo Pak. hasil pengamatan kemarin? Monggo. Saya bukan menilai secara keseluruhan itu sudah bagus, tapi secara ada beberapa hal yang memang menurut pengamatan saya masih ada perlu perbaikan Mas. Di antaranya itu yang pertama memang tujuan secara keseluruhan sudah dari mulai penyampaian pembuka, jadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan, terus intinya sudah menarik dan mereka sudah diskusi sampai dengan nanti ada tugas juga yang pilih Mas. Nah, di situ ada kekurangan menurut saya, bagi ke depan ada media pembelajaran PowerPoint Pak biar anak itu lebih terfokus, lebih secara klasikal itu pembelajaran lebih mengena. Jadi apa sih yang disebut Pak sudah menjelaskan tujuan sejarahnya uang ya, yang sejarahnya uang di Indonesia mulai dari batu sampai kayu ya, kemudian sudah disampaikan sampai dengan metamorfosis sekarang sampai dengan kertas. Dari standar yang ada sudah bagus Pak. Untuk pendapat saya ada beberapa itu saja dia. Terus Pak sudah ke sekelompok, masing-masing kelompok itu sudah menuntut mereka itu pembelajaran diferensiasi seperti menuntut mereka sejauh mana mereka berkembang, sejauh mana mereka mempelajari tentang keinginan mereka dalam pembelajaran. Bagaimana menurut Pak As pernyataan yang saya sampaikan? Ya, menurut saya itu sangat membantu saya Pak. Karena apa? Masukan dari Bapak itu bisa untuk menyemangatkan saya lagi dan untuk memicu saya lebih kreatif dan lebih inovatif untuk proses pembelajaran kepada anak-anak saya. Jadi intinya berinovasi itu penting ya. Berinovasi penting karena di zaman sekarang gimana?
di zaman sekarang memang kita dituntut untuk bisa menguasai dunia IT, terutama IT. Kalau yang kita tidak melek elektronik atau gaptek, ya kita ketinggalan. Dalam artian apa? Sekarang serba-serba online, serba-serba mesin, serba-serba HP. Contohnya salah satunya kita belanja juga sekarang online, termasuk makanan dan lain-lain itu sekarang kita juga serba online. Jadi kita harus bisa menularkan apa yang kita bisa di dunia elektronik, di dunia gadget kepada anak-anak kita, supaya apa? Anak-anak kita itu tidak ketinggalan zaman dengan anak-anak yang ada di kota. Ya, oke, Pak As, itu udah bagus sekali ya. Jadi kita itu jangan sampai kalah dengan anak. Rata-rata kan anak malah lebih canggih daripada kita. Anak sudah menguasai, dan jangan sampai kita tinggal. Perlunya kompetensi guru menguasai teknologi di era sekarang itu memang sangat diperlukan agar tidak terburu zaman. Karena pemberdayaan sumber daya yang ada sekarang menggunakan semua dalam teknologi. Media pembelajaran bahasanya tadi sudah menurut saya sudah kekinian. Kira akan ditunjukkan lewat HP, media elektronik, di sejarah tentang uang. Ya. Oke, selanjutnya Pak As. Namun demikian saya melihat hal-hal yang menurut saya itu di antaranya Pak As sudah melakukan pembelajaran yang kekinian, juga misalnya tadi sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak As, ya. Yang kita sampaikan melalui sosialisasi itu pembelajaran diferensiasi dan KSE, ya, kompetensi sosial emosional anak. Pandangan saya Pak As di kelas 4 itu sudah menguasai lah. Ya, itu saja. Menurut Pak As sendiri bagaimana? Ya, menurut saya di situ memang kita masih ada beberapa kekurangan. Salah satunya kita di media PowerPoint. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang kita mengakui SD kita itu masih memerlukan sarana dan prasarana. Salah satu contohnya kita belum mempunyai proyektor, Pak. Jadi untuk setiap kali kita mau melakukan pembelajaran di media PowerPoint, itu tuh kendalanya cuma satu, Pak. Jadi kurangnya sarananya. Ya nanti kita insya Allah akan mengajukan atau akan mengajarkan pada arkas yang akan datang, tahun yang akan datang, dan nanti saya akan sudah mau mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Oh, itu rencananya Pak. Rencana ke depan, Rencana ke depan yang begitu Allah, dan kita berikan yakin rencana kita untuk lebih maju pendidikan kita dan mencerdaskan murid sesuai dengan profil belajar yang siap. Dari kemudian Pak As, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah Pak As lakukan untuk meningkatkan lagi performa atau tampilan dalam pembelajaran Pak Asrofi sendiri? Kira-kira kapan gitu Pak? Insya Allah kita secepat mungkin Pak, dalam artian biar kenapa? Karena kita kalau lebih cepat itu lebih baik ya. Jangan sampai yang tadi yang saya bilang, jangan sampai anak-anak kita itu tertinggal, apalagi di dunia teknologi yang sekarang ini semakin hari itu semakin banyak inovasi dan inovasi yang terbaru. Jadi, apalagi itu media-media kayak puisi ya Pak Asmar sudah lihat sudah melaksanakan puisi bagus, tapi Google Form karena ya bagus sekali
saya bagus untuk artinya pembelajaran yang tidak monoton. Bagi anak-anak kalau pembelajaran yang monoton itu membosankan. Oke, Pak As, yang terakhir Pak As, pertanyaan saya, apa yang diperoleh dari diskusi kita kali ini Pak As? Dari kemarin kita menyampaikan supervisi kelas kemarin, apa yang bisa Pak As peroleh dari diskusi kita tadi? Ya kita bisa dapat menilai diri saya sendiri. Saya itu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Terus anak-anak didik kami itu antusias atau tidak dalam mengikuti proses pembelajaran yang kemarin kita laksanakan. Ya khususnya diri saya sendiri. Saya itu setiap kali memberi materi, setiap kali memberi pelajaran tidak merasa langsung puas, Pak. Karena apa? Karena kalau ya kita sudah merasa puas, kalau sudah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tidak ada perkembangan, tidak ada antusias untuk mengikuti pembelajaran. Karena apa? Pembelajaran yang saya sampaikan kalau saya tidak ada penilaian, tidak ada informasi sendiri, ya monoton, Pak. Ya, itu saja. Oke, bagus sekali Pak As atas refleksi diri ya. Ini kita telah melaksanakan pasca observasi kemarin ya. Sampai hari ini saya ucapkan banyak terima kasih Pak As sama-sama kerjasamanya. Juga ini sebenarnya observasi ini untuk meningkatkan kompetensi sejauh mana menilai kekurangan ini. Selain itu ada juga kelebihan. Jadi berat orang itu kita mengacak itu bagaimana bercermin dengan cara seperti ini. Ada orang yang menilai menjadi orang observer seperti ini. Saya sendiri tidak pembelajaran dalam menyampaikan itu tidak 100% benar, karena skenario pembelajaran yang kita kadang sampaikan ke anak kadang tidak sesuai dengan skenario. Tapi secara keseluruhan rencana pembelajaran Pak Asrati sudah sangat baik sesuai dengan RPP berdiferensiasi KSE, kompetensi sosial emosional. Oke Pak As, itu saja pembelajaran kita diskusi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan ke depan Pak Asrati bisa meningkatkan pembelajarannya dari hasil diskusi kita. Oke Pak As, siap Pak Tusul atas Siap, Pak.